Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan pembiayaan. Kalau dalam video kemarin saya bahas tentang filosofi pembiayaan, kali ini saya akan bahas tentang prinsip-prinsip dasar di dalam pemberian pembiayaan oleh bank syariah. Apakah approve ataupun reject. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa yang namanya pembiayaan itu sangat identik dengan risiko, seperti dua keping mata uang. Di satu sisi bank itu memang harus melakukan ekspansi pembiayaan atas kelolaan dana pihak ketiganya, tapi di satu sisi setiap pembiayaan yang diberikan itu mengandung unsur risiko. Ya. Jadi, sekali lagi, setiap pemberian pembiayaan itu mengandung unsur risiko. Sehingga pemberian pembiayaan bank harus didasarkan kepada asas-asas pembiayaan yang sehat atau prudent. Nah, untuk mengurangi risiko pembiayaan, maka bank perlu suatu jaminan atas pelunasan dari pembiayaan yang diberikan. Nah, apa sih jaminannya? Jaminannya adalah keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan nasabah untuk bisa melunasi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Nah, bagaimana skema putusan pembiayaan? Bahwa setiap pembiayaan dimulai dari permohonan pembiayaan oleh calon nasabah. Kemudian dilakukan analisa atas permohonan tersebut oleh bank, di mana alat untuk melakukan analisa dengan menggunakan expert system untuk menggali dan menganalisa atas 5Cs dan juga menggunakan risk scoring system, tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Nah, dari analisa ini baru disimpulkan apakah bank akan melakukan accept atau menerima pembiayaan atau melakukan penolakan atau reject. Nah, kemudian di dalam permohonan pembiayaan ini dilakukan pre-screening. Ya, di mana syarat-syarat pengajuan pembiayaan harus dilihat calon nasabahnya seperti apa dan usahanya seperti apa. Nah, pre-screening calon nasabah ya akan dilihat bagaimana secara hukum cakap. Kemudian, nasabah tersebut juga tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, khususnya dalam penarikan cek PG kosong, ya, dalam praktis Bank Indonesia, dan juga tidak termasuk dalam daftar kredit macet OJK, atau tidak termasuk juga daftar hitam internal bank. Kemudian, dilakukan screening lagi terhadap usaha calon nasabah. Apa saja yang di-screening usahanya? Memenuhi ketentuan target market misalnya. Kemudian memenuhi kriteria risiko yang dapat diterima atau risk acceptance. Dan juga tidak termasuk jenis usaha yang dilarang. Sebagai contoh misalnya, suatu bank menetapkan target market bahwa bank akan masuk di sektor kesehatan. Nah, kemudian dilakukan penetapan sektor bisnisnya, misalnya industri rumah sakit. Terus apa risk acceptance-nya? Misalnya penetapan risk acceptance aset kriteria, misal risiko di bidang usaha rumah sakit, ya, beserta turunannya. Kemudian bank menetapkan nasabah
yang akan dibiayai, misalnya rumah sakit milik Muhammadiyah atau rumah sakit milik BUMN dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian di dalam skema putusan pembiayaan, ya, di sini akan dilihat bahwa permohonan pembiayaan ini dengan indikasi dari past performance nasabah. Ya, ini data penting past performance ini. Ya, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Kenapa ini penting? Karena ini adalah dasar, past performance ini dasar untuk melihat kondisi sekarang dan proyeksinya ke depan. Sampai dengan pembiayaan itu dilakukan pelunasan. Nah, disinilah antara masa sekarang realisasi pembiayaan sampai pelunasan inilah resiko-resiko yang digali dengan menggunakan alat atau tools risk scoring system atau expert system. Ya. Jadi disinilah skema putusan pembiayaan ini meliputi data past performance, kemudian realisasi pembiayaan dan memproyeksikan sampai dengan lunas dan bisa memitigasi resiko-resiko yang timbul. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas suatu pembiayaan itu ada dua faktor, ya, kemauan dan kemampuan. Ya, jadi untuk menilai secara kualitatif maupun kuantitatif ini, bank melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kemauan bayar. Ya, kemampuan bayar dan kemauan bayar. Kemampuan ini bisa dilihat dari data-data keuangan, past performance maupun data-data sekarang dan proyeksi. Kalau kemauan, ini lebih banyak faktor integritas, ya, karakter. Ya, bisa nasabah itu mampu bayar, tapi dia nggak mau karena karakternya tidak bagus. Ya, demikian juga mau bayar tapi nggak mampu. Nah, dua hal inilah yang digali secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, tahapan analisa pembiayaan seperti skema yang tadi saya sampaikan itu meliputi identifikasi maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dari nasabah. Ya. Kemudian lakukan penilaian kelayakan pembiayaan tersebut dan tuangkan dalam bentuk proposal pembiayaan. Kemudian dibuat dokumentasi dan administrasi. Ya. Jadi identifikasi ini untuk mengetahui sumber pengembalian pembiayaan tersebut secara pasti, ya. Paling tidak mendekati, ya, suatu kepastian bahwa nasabah mampu bayar. Nah, setelah dilakukan analisa kelayakan pembiayaan, dibuat suatu keputusan layak atau tidak, ya. Kemudian kita lakukan dokumentasi dan administrasi, kemudian dilanjutkan dengan monitoring untuk memastikan bahwa dana yang diberikan bank itu digunakan sesuai peruntukannya dan juga untuk memastikan pembayaran kembali atas pembiayaan yang sudah diberikan. Kemudian, di dalam melakukan analisa pembiayaan, dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap unsur-unsur 5C ini. Ya. Nah, untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak atau integritasnya, kemudian kemampuannya, modalnya, agunannya, dan prospek usaha dari nasabah. Ini adalah unsur 5C yang dinilai secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, bagaimana keputusan diambil? Setelah dilakukan analisa pembiayaan dari permohonan nasabah, maka dilakukan putusan pembiayaan. Apakah diterima atau ditolak. Nah, di dalam mengambil suatu keputusan, ada unsur-unsur yang harus
dipegang oleh bank, yaitu logis, ya, wajar dan independen. Ya. Jadi ini 3 unsur ini ya. Independen itu sangat penting, bahwa putusan pembiayaan atau usulan pembiayaan itu kita harus independen, tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain, misalnya dipaksa, ya, penuh diintimidasi misalnya oleh orang lain bahwa ini harus di-approve. Nah, ini harus kita sikapi dengan baik di dalam mengambil suatu keputusan. Nah, ada beberapa prinsip pembiayaan yang sangat terkenal, ya, yang dikemukakan oleh Roger Hill. Dan ini sangat korelasi yang sangat dekat dengan prinsip-prinsip pembiayaan, ya. Di mana Roger Hill ini sebenarnya ada 18 ya, prinsip pemberian kredit, ya. Saya akan sampaikan yang sangat mudah kita pahami, ya. Yang pertama adalah quality credit is more important than exploiting new opportunities, ya. Jadi kualitas suatu kredit atau pembiayaan lebih penting daripada mengejar ekspansi baru, ya. Dan setiap orang akan mudah meminjamkan uang. Jadi bank akan mudah meminjamkan uang. Tapi perlu banyak skills untuk mendapatkan uangnya kembali. Ya, jadi ini sangat logis sekali ya, bahwa kita selaku bank dalam menganalisa harus fokus on quality. Kemudian yang kedua, the character of the borrower, or in the case of corporations, the principal management and shareholders must be free of any doubt as to their integrity. Ya, artinya bahwa karakter peminjam atau dalam hal khusus kasus korporasi, manajemen utama dan pemegang saham harus bebas dari keraguan apapun terhadap integritas mereka. Jadi kita harus memastikan karakternya, integritinya dari para pelaku bisnis, khususnya calon nasabah. Kalau korporasi ya manajemen utama dan para pemegang sahamnya harus mempunyai integriti yang baik. Kemudian yang ketiga, if you do not understand the business, don't lend to it. Ini juga sangat menjadi pegangan kita. Jadi jika Anda tidak mengerti bisnis nasabah, jangan pernah memberikan pinjaman atau pembiayaan kepadanya. Misalnya, bank mau membiayai industri pesawat terbang. Sementara bank tidak punya seorang ahli di bidang pesawat. Ya jangan masuk. Demikian juga misalnya, bank masuk ke industri kelapa sawit, sementara tidak punya orang yang ahli di dalam bisnis kelapa sawit. Ya jangan masuk. Jadi, sekali lagi, jika Anda tidak mengerti bisnis nasabah atau usaha nasabah, jangan memberikan pembiayaan kepadanya. Ya. Kemudian, the business cycle is inevitable. Ya, jadi siklus bisnis tidak dapat dihindari. Untuk itu harus dipahami dengan baik. Jadi siklus bisnis itu ada circle. Ya. Kadang-kadang posisi di puncak, jadi mulai dari baru dia menaik, kemudian puncak dan mulai menurun. Nah, bank harus bisa mengidentifikasi posisi bisnis nasabah itu di cycle yang mana.
Jangan sampai bank masuk di dalam suatu bisnis pemberian pembiayaan pada usaha yang cycle-nya sedang menurun, bahkan sudah mulai masuk titik terendah. Nah, ini jangan, ya. Jadi kita upayakan mengidentifikasi cycle bisnis yang sedang tren mengalami kenaikan. Ya, begitu udah puncak mulai menurun, kita sudah mulai pass out. Ya. Kemudian nomor 5, although it's a harder than evaluating financial statement, assessing a company's management quality is vital. Jadi ini artinya meskipun lebih sulit dari mengevaluasi laporan keuangan atau mengevaluasi data-data keuangan, menilai kualitas manajemen perusahaan adalah sangat-sangat penting. Jadi menilai kualitas manajemen, ya, khususnya karakter itu jauh lebih sulit dibanding mengevaluasi data-data dalam laporan keuangan. Ya, ini pekerjaan yang tidak ringan mengevaluasi kualitas manajemen. Kemudian nomor 6, do not let poor attention to detail and credit administration spoil and otherwise sound loan. Jadi jangan lemah perhatian terhadap detail dan administrasi kredit karena akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sekali lagi, bahwa administrasi dan dokumentasi adalah hal yang vital di dalam bisnis bank. Ya. Kemudian, if the borrower wants a quick answer, it's no. Ya. Jadi, sekali lagi, kalau ada indikasi nasabah atau calon nasabah menginginkan jawaban yang cepat, apalagi mendesak-desak, apalagi terus menempel pegawai bank di dalam prosesnya, maka segera katakan no atau tidak. Ya, karena jangan sampai bank dalam tekanan nasabah, ya, sehingga kita nanti tidak logis dan wajar di dalam menilai calon nasabah. Kemudian, see where the bank's money is going to spend. Jadi ini terkait dengan lihat di mana uang bank akan digunakan. Ini terkait dengan penggunaan, harus sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai terjadi side streaming. Side streaming itu penggunaan dana dari bank atas pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya. Kemudian, ini penting, ya. Think first for the bank. Risk increase when credit principle are violated. Jadi berpikir pertama untuk bank, ya, bahwa risiko meningkat bila prinsip kredit dilanggar. Jadi jangan pernah melakukan pelanggaran prinsip dasar di dalam pembiayaan. Karena ini sangat berisiko. Dan berpikirlah bahwa yang dipikirkan pertama bagaimana bank ini akan menanggung risiko. Ya, sekali lagi bahwa pembiayaan itu bank hanya menghasilkan return sebesar bagi hasil atau margin. Sementara kalau macet menanggung outstanding seluruh pembiayaannya. Ya, saya rasa demikian video kali ini. Dan jangan lupa dilakukan subscribe, like, atau komen. Karena video-video berikutnya segera saya akan tayangkan kemudian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi